semuanya, selamat datang di Kulkastara atau kuliah online Ikastara. Di sini di kuliah online Ikastara ini, adik-adik akan dapat mempelajari banyak sekali ilmu-ilmu baru atau sesuatu yang baru yang sifatnya informatif yang akan diberikan oleh alumni-alumni yang mungkin adik-adik tidak dapatkan di sekolah atau di pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di kelas. Di Kulkastara ini kami akan mencoba memberikan satu bentuk kuliah atau satu bentuk podcast atau satu bentuk tutorial atau apapun yang nanti dapat adik-adik gunakan baik untuk di pelajaran-pelajaran ataupun untuk di kemudian hari seperti nanti ketika kuliah. Bentuknya nanti akan bisa berupa yang seperti saya tadi telah sebutkan, kuliah online seperti ini, video atau podcast yang hanya berupa suara ataupun tutorial atau mungkin hanya sekedar PowerPoint presentation atau apapun itu. Yang penting di sini adalah itu merupakan sesuatu yang baru atau yang tidak didapatkan di kelas atau mungkin juga berupa tambahan dari yang sudah adik-adik dapatkan di kelas. Oke, kita akan mulai dengan bidang saya sendiri, yaitu Materials Engineering. Oke, di kuliah ini saya bahas tentang superkonduktor. Mungkin adik-adik sekalian sudah tahu apa yang artinya dengan konduktor dan juga isolator. Kalau konduktor itu adalah satu material yang dapat menghambatkan listrik melalui elektron bebas yang ada di dalamnya. Sedangkan insulator tidak dapat menghambatkan listrik karena insulator tidak memiliki elektron bebas. Sedikit definisi tentang superkonduktor. Superkonduktor ini adalah salah satu fenomena. Jadi ini adalah salah satu fenomena material yang terjadi hanya pada suhu yang sangat rendah. Jadi ditandakan dengan hilangnya hambatan listrik. Makanya disebut dengan superkonduktor. Dan yang unik dari superkonduktor ini adalah munculnya satu sifat magnet yang disebut dengan efek Meissner atau Meissner effect. Sedikit sejarah tentang superkonduktor. Superkonduktor ini ditemukan pada tahun 1911 oleh Kamerlingh Onnes. Dia sedang mempelajari merkuri atau Hg pada saat itu, dan dia menemukan pada suhu sekitar 4 Kelvin atau sekitar suhu minus 270 derajat itu sekitar suhu liquid helium cair yang baru ditemukan juga pada saat itu, kira-kira tahun 1908, kira-kira 3 tahun atau beberapa tahun sebelumnya. Dan dia dapat mencapai, liquid helium ini dapat mencapai suhu minus 270 derajat Celcius. Jadi Kamerlingh Onnes ini meneliti sifat conductivity daripada merkuri atau Hg. Dan dia menemukan pada suhu 4 derajat hambatan yang terdapat pada merkuri ini hilang. Dan ini yang disebut pertama kali dengan sifat superkonduktor. Kemudian kalau kita lihat di layar ini adalah beberapa jenis material-material superkonduktor yang terdapat di tabel kimia. Oke, yang berwarna biru menggambarkan material yang dapat dicapai pada pressure pada tekanan yang normal, sedangkan yang hijau menggambarkan pada tekanan tinggi. Material-material ini dapat mencapai superkonduktor. Oke, kita lanjut dengan perkembangan superkonduktor. Oke, perkembangan superkonduktor sudah dimulai dari tahun 1911 dan kemudian berkembang, dan sebenarnya ingin mencapai keadaan di mana itu dapat menghasilkan suatu fenomena superkonduktor pada room temperature atau suhu ruangan. Di sini kalau kita lihat beberapa
material atau liquid atau cairan yang digunakan untuk mendinginkan material itu sampai dengan suhu yang diinginkan untuk mencapai superkonduktor. Seperti dilihat di sini ada helium, hidrogen, neon, dan nitrogen. Dan yang biasa sering dipakai sekarang yaitu nitrogen, mencapai biasanya 77 atau sekitar 70 Kelvin. Kalau kita lihat di sini ada 3 macam material yang digunakan sebagai superkonduktor: pure metal atau metal murni, kemudian alloy yaitu campuran metal, kemudian ceramics atau campuran dari metal dan non metallics. Yang sangat-sangat populer, material yang sangat populer untuk penelitian biasanya yang digunakan yaitu yttrium barium copper oxide nomor 2 dari bagian ceramics. Suhu yang dicapai biasanya sekitar 90 derajat atau 90 Kelvin. Kemudian kita akan melihat sifat-sifat material dari superkonduktor. Seperti yang saya sebelumnya bilang, superkonduktor memiliki satu sifat unik yang tidak dimiliki oleh material lainnya, yaitu efek Meissner atau Meissner effect dan levitasi dan suspensi magnetik. Seperti apa levitasi dan suspensi magnetik ini? Sebentar, saya mengambil satu video ini dari YouTube yang menggambarkan bagaimana satu material itu bisa menjadi superkonduktor. Oke, seperti yang kita lihat di sini, material yang hitam ini adalah yttrium barium copper oxide. Sifatnya